Selamat siang rekan-rekan saya ya. Hari ini topiknya tentang diabetes. Ini rekan-rekan yang memiliki penyakit diabetes wajib mendengar. Sering sekali kalau kita bertanya pada pasien diabetes, apa sih yang paling ditakuti kalau mengalami penderitaan atau sakit diabetes? Satu yang paling utama yang disebut adalah, dok, bagaimana supaya saya tidak cuci darah suatu hari? Nah, ternyata penyakit gagal ginjal kronis atau gagal ginjal stadium akhir yang sering didapat pada penderita diabetes merupakan salah satu hal yang menakutkan. Nah, bagaimana kita mencegah agar seorang penderita diabetes itu tidak mengalami komplikasi berupa gangguan ginjal kronis? Pertama, bagaimana rekan-rekan tahu dulu mekanisme seorang menderita diabetes bisa menimbulkan kerusakan pada ginjal. Jadi pada saat orang dikatakan menderita diabetes, itu organ yang bermasalah itu namanya pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi mengantarkan insulin. Bayangkan ya, dia berfungsi mengantarkan insulin, di mana insulin ini berperan mengantarkan gula darah dari pembuluh darah, baik gula darah yang didapat melalui penghancuran cadangan makanan di dalam tubuhnya, ataupun melalui makanan yang dimakan, itu bisa diantarkan ke sel-sel tubuh kita, termasuk otak, jantung, dan ginjal salah satunya itu dengan perantaraan insulin. Boleh dikatakan insulin ini seperti kayak kurir yang mengantarkan makanan yang diambil dari pembuluh darah ke semua organ tubuh kita, termasuk salah satu ginjal. Nah, kalau seorang diabetes, kan berarti pankreasnya mulai mengalami kerusakan. Kalau dia mulai mengalami kerusakan, berarti insulin yang diproduksinya mulai mengalami pengurangan. Sehingga berarti kurir yang mengantarkan makanan berupa gula darah dari pembuluh darah ke organ-organ termasuk ginjal mengalami penurunan. Nah, penurunan inilah yang jangka panjang bisa menimbulkan kerusakan pada ginjal. Nah, ginjal yang mulai mengalami kerusakan biasanya ciri-cirinya salah satunya adalah kencing kita berbusa. Nah, kalau rekan-rekan diabetes yang mengalami gangguan berupa kencing berbusa, yang harusnya seorang penderita diabetes itu tiap bulan bukan cuma melakukan pemeriksaan gula darah, tapi juga melakukan pemeriksaan urin atau air kencingnya. Nah, kalau kencing berbusa ini pada waktu kita melakukan pemeriksaan urin didapatkan protein yang keluar dari air kencing, berarti kemampuan ginjal untuk mempertahankan protein dalam tubuhnya mengalami pengurangan. Nah, kalau kita hubungkan dengan tadi diabetes, ketika diabetesnya berlangsung sekian lama tapi tidak terkontrol, nah, salah satu fungsi ginjal untuk mempertahankan protein di dalam tubuhnya mengalami gangguan, akhirnya proteinnya keluar dari tubuhnya melalui ginjal keluar. Nah, nampak seperti kencing berbusa. Jadi rekan-rekan terutama yang diabetes, yang mengalami gangguan atau dia melihat kencingnya berbusa, itu wajib melakukan pemeriksaan air kencing. Nah, jika didapatkan air kencing yang dimana proteinnya keluar begitu banyak, berarti itu tanda warning, tanda merah. Ya, rekan-rekan harus mencegah jangan sampai terjadi kerusakan ginjal yang permanen. Caranya bagaimana? Pertama, lakukan penanganan gula darah yang lebih agresif. Artinya, target-targetnya harus tercapai. Apapun obat yang diberikan, yang penting pada saat pemeriksaan gula darah didapatkan gula darah puasa yang mencapai nilai normal, yaitu gula darah puasa 100, gula darah
2 jam setelah makan didapatkan 170 ke bawah. Jika perlu, HbA1c-nya bisa mencapai 7. Untuk mengurangi pengeluaran protein yang begitu banyak, biasanya seseorang diberikan obat semacam obat golongan ACE, atau kalau di puskesmas kita bisa menggunakan captopril, tergantung ada peningkatan tekanan darah yang tinggi atau tidak. Tentunya kalau peningkatan tekanan darahnya tidak terlalu tinggi atau batas normal, kita berikan dengan dosis yang kecil. Dan kalau dia ada peningkatan tekanan darah, biasanya kita kasih dosis yang agak lebih tinggi. Tetapi bagaimanapun penggunaannya tetap harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, jika gangguan ini kita sebut dengan istilah nefropati diabetik. Jika nefropati diabetik berkelanjutan, biasanya kita mendapatkan ciri-ciri seperti pembengkakan pada tubuhnya. Kaki yang bengkak, perut yang bengkak, tangan yang bengkak, muka yang bengkak. Nah, pembengkakan ini melambangkan bahwa protein yang keluar dari tubuhnya demikian besar, sehingga albumin di dalam tubuhnya itu menurun. Nah, itulah yang mengakibatkan pembengkakan pada daerah tubuh. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya gini, pada penderita diabetes seharusnya tidak hanya melakukan pemeriksaan gula darah secara teratur, tetapi juga harus melakukan pemeriksaan air seni atau air kencingnya secara teratur. Jika didapatkan tanda-tanda gangguan yang disebut dengan nefropati diabetik, penanganan gula darahnya harus lebih agresif agar tercegah dari kerusakan ginjal yang permanen. Nah, sedangkan nefropati diabetik itu kan masih bisa kembali asal penanganannya cukup bagus. Biasanya penanganan nefropati itu tergantung apa yang menjadi sebabnya. Dalam hal ini adalah disebabkan karena penanganan atau pengobatan daripada diabetesnya belum maksimal, sehingga inilah yang harus dimaksimalkan. Sehingga apa yang kita takuti daripada sakit diabetes salah satunya adalah sakit ginjal atau pasiennya mengalami cuci darah bisa dicegah. Sebenarnya penyakit itu bisa dicegah asal kita tidak terlambat. Sering sekali kan pasien diabetes ketika di awal diabetes karena belum ada keluhan, biasanya pengobatannya tidak terlalu bagus ya. Yang penting minum obat tanpa melakukan pemeriksaan secara reguler. Nah, biasanya keterlambatan itu terjadi karena apa? Karena ketika fungsi ginjalnya memburuk, sudah ada keluhan, baru pasien keinginan untuk mengobati secara agresifnya lebih semangat ya. Padahal faktor keterlambatan sangat menentukan apakah kita bisa mencegah orang mengalami nefropati diabetik. Nah, gitulah rekan-rekan bagi penderita diabetes. Rekan-rekan yang menderita diabetes harus bisa mencegah kasus nefropati diabetik dengan cara apa? Dengan cara pengobatan di awal yang baik, dengan gula darah yang baik, berarti kita bisa mencegah salah satu komplikasi yang ditakuti, yaitu nefropati diabetik. Bahkan nefropati bisa berakhir dengan cuci darah. Baik.